Baik, selamat siang. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ricky Regul Marpau, NIM 1705520258. Saya akan presentasikan tentang peran auditor internal dalam pencegahan dan pendeteksian kecurangan. Tujuan saya untuk presentasi ini adalah untuk penilaian ujian tengah semester mata kuliah audit investigatif di semester 7 yang diajarkan oleh dosen saya, Pak Arif Himarwan. Ada 5 pokok bahasan yang saya akan sampaikan. Yang pertama, fenomena yang berkaitan dengan kecurangan. Yang kedua, teori kecurangan yaitu Diamond Theory. Ketiga, komponen pengendalian internal. Keempat, peran internal auditor dalam mencegah dan mendeteksi kecurangan. Dan yang kelima, kompetensi internal auditor. Sebelum saya masuk ke 5 pokok bahasan ini, saya akan jelaskan dulu tentang apa audit kecurangan itu. Fraud auditing atau audit kecurangan adalah upaya untuk mendeteksi dan mencegah dalam transaksi-transaksi komersial. Untuk dapat melakukan audit kecurangan terhadap pembukuan dan transaksi komersial memerlukan gabungan dua keterampilan, yaitu ada yang sebagai auditor yang terlatih dan ada juga auditor sebagai criminal investigator. Fraud, kecurangan atau fraud perlu dibedakan dengan kesalahan atau error. Kesalahan dapat dideskripsikan sebagai unintentional mistakes atau kesalahan yang tidak disengaja. Kesalahan dapat terjadi pada setiap tahapan dalam pengelolaan transaksi, terjadinya transaksi, dokumentasi, pencatatan dari ayat jurnal, pencatatan debit kredit, pengiktisaran proses, dan hasil laporan keuangan. Kesalahan dapat dalam banyak bentuk matematis, kritikal atau dalam aplikasi prinsip-prinsip akuntansi. Terdapat kesalahan karena penghilangan atau kelalaian atau kesalahan dalam interpretasi kontrak. Commission merupakan kesalahan prinsip atau error of principle, seperti melakukan pengeluaran pendapatan sebagai pengeluaran modal. Sedangkan omission berarti bahwa suatu item tidak dimasukkan sehingga menyebabkan informasi tidak benar. Apabila suatu kesalahan adalah disengaja, maka kesalahan tersebut merupakan kecurangan atau fraudulent. Istilah dari irregularity merupakan kesalahan penyajian keuangan yang disengaja atas informasi keuangan. Auditor terutama tertarik pada pencegahan, deteksi, dan pengungkapan kesalahan-kesalahan karena alasan berikut. A. Eksistensi kesalahan dapat menunjukkan bagi auditor bahwa catatan akuntansi dari kliennya tidak dapat dipercaya dan dengan demikian tidak memadai sebagai suatu dasar untuk penyusunan laporan keuangan. Adanya sejumlah besar kesalahan dapat mengakibatkan auditor menyimpulkan bahwa catatan akuntansi yang tepat tidak dilakukan. B. Apabila auditor ingin mempercayai pengendalian, ia harus memastikan dan menilai pengendalian tersebut dan melakukan pengujian ketaatan atas operasi. Apabila pengujian ketaatan menunjukkan sejumlah besar kesalahan, maka auditor tidak dapat mempercayai pengendalian itu. Dan C. Apabila kesalahan cukup material, kesalahan tersebut dapat mengaruhi kebenaran atau jujur dan kewajaran atau fairness laporan tersebut. Istilah kecurangan digunakan untuk berbagai perbuatan dosa yang termasuk A. Kecurangan yang melibatkan melakukan penipuan untuk mendapatkan keuntungan keuangan yang tidak adil atau bodoh. B. Pernyataan salah yang disengaja dalam perhitungan suatu jumlah atau pengungkapan dari catatan akuntansi atau laporan keuangan suatu entitas. Dan C. Pencurian atau thief. Apakah disertai dengan pernyataan yang salah dari catatan akuntansi atau laporan keuangan atau tidak? Tindakan ilegal merupakan istilah yang lain lagi. Tindakan ilegal adalah setiap tindakan yang berlawanan dengan hukum. Tindakan ilegal dapat dilakukan secara wajar atau dengan kurang hati-hati.
The Professional Standards and Responsibilities Committee dari The Institute of Internal Auditors dalam Statement of Internal Auditing Standard nomor 3 bulan Mei tahun 1985 mendefinisikan kecurangan sebagai kecurangan yang didesain untuk memberi manfaat pada organisasi, umumnya menghasilkan manfaat tersebut dengan mengeksploitasi suatu keuntungan yang tidak wajar atau tidak jujur yang mungkin dapat menipu pihak luar. Pelaku dari kecurangan demikian biasanya mendapatkan manfaat secara tidak langsung karena biaya pribadi, biaya di akurat atau artios bertambah, sedangkan organisasi didorong oleh tindakan yang bersangkutan. Ada beberapa contoh. A. Penjualan atau penjamin aktiva yang fiktif atau salah disaksikan. B. Pembayaran yang tidak tepat seperti kontribusi politik yang ilegal, penyogokkan atau bribes, pembayaran kembali atau kickbacks, dan pembayaran kepada pejabat pemerintah, pelanggan atau pemasok. Dan C. Penyajian atau penilaian transaksi-transaksi aktiva, hutang, atau pendapatan yang tidak tepat dan dilakukan secara sengaja. Pengertian kecurangan sesuai standar profesional akuntan publik dalam kurung PSA nomor 70 seksi 316.2 paragraf 4 adalah salah saji atau panggilan secara sengaja atau jumlah pengungkapan dalam laporan keuangan untuk mengelabui pemakai laporan keuangan. Secara umum, unsur-unsur dari kecurangan dalam kurung keseluruhan unsur harus ada. Jika ada atau tidak ada, maka dianggap kecurangan tidak terjadi adalah sebagai berikut. Harus terdapat salah pernyataan atau misrepresentation dari suatu masa lampau atau past atau sekarang atau present, fakta bersifat material atau material fact, dilakukan secara sengaja atau tanpa perhitungan, atau make knowingly or recklessly dengan maksud atau intent untuk menyebabkan suatu pihak beraksi. Pihak yang dirugikan harus beraksi atau X terhadap salah pernyataan tersebut atau misrepresentation dan yang merugikan atau diterima. Program audit kecurangan. Program audit adalah salah satu bagian yang penting dalam proses audit, karena di dalamnya terdapat berbagai petunjuk mengenai langkah atau tindakan yang harus diambil selama melakukan audit. Program audit merupakan suatu rangkaian yang sistematis dari prosedur audit untuk mencapai tujuan audit. Program audit kecurangan berisi hal-hal sebagai berikut, antara lain: A. Objek audit. Pada prosedur penjualan maksudnya yang menjadi objek audit adalah bagian-bagian yang terlibat langsung dengan penjualan, yaitu bagian penjualan, bagian akuntansi dan keuangan, dan bagian kasir. B. Tujuan audit kecurangan pada kegiatan penjualan yaitu untuk mengidentifikasi jenis kecurangan, apa yang terjadi terhadap kegiatan penjualan, dan pencatatan piutang di dalam perusahaan. Untuk mengetahui kapan dan di mana terjadinya kecurangan yang dilakukan terhadap kegiatan penjualan dan pencatatan piutang di perusahaan. Dan untuk mendeteksi bagaimana kecurangan yang dilakukan terhadap kegiatan penjualan dan piutang perusahaan serta siapa yang harus bertanggung jawab terhadap kecurangan tersebut. C. Ruang lingkup audit kecurangan pada aktivitas bagian penjualan meliputi prosedur kebijakan penjualan dan kelengkapan dokumen pendukung. D. Audit prosedur audit terhadap penjualan antara lain: periksa terhadap sistem pengendali penjualan yang digunakan, periksa terhadap laporan penjualan yang terjadi selama 1 hari, tes terhadap customer secara acak dengan apakah faktor penjualan telah sesuai dengan nominal yang terdapat di faktor penjualan, dan periksa bukti pendukung penjualan yang telah diotorisasi. Prosedur audit dapat terhadap piutang antara lain: periksa secara fisik dan bandingkan dengan faktor penjualan dengan laporan penjualan secara harian. Minta aging schedule dari piutang pencatatan piutang
periksa terhadap piutang yang sudah ditagih dengan bukti pendukung yang telah dilampirkan, dan mengevaluasi ulang pemeriksaan agar tidak terjadi salah pendekatan. Meskipun demikian, adanya faktor risiko atau kondisi lain dapat memperingatkan auditor tentang kemungkinan adanya kecurangan antara lain dapat berbentuk sebagai berikut. 1. Pengendalian intern yang lemah atau diabaikan oleh manajemen. 2. Kerugian persediaan dalam jumlah yang besar. 3. Hasil-hasil pemeriksaan auditor ataupun auditor intern yang diabaikan oleh manajemen. 4. Aktivitas pembuat perbankan yang tidak biasa atau aneh. 5. Pengeluaran atau biaya atau pembelian dalam jumlah yang besar. 6. Manajemen didominasi oleh salah seorang atau beberapa orang secara bersama-sama. 7. Terdapat perputaran pimpinan yang tinggi atau sering berganti-ganti pimpinan. 8. Perusahaan mempunyai perjanjian kontrak yang signifikan. 9. Kompensasi manajemen didasarkan pada kinerja tertulis sehingga membuka peluang bagi manajemen untuk mengutak-atik kinerja agar memperoleh bonus atau kompensasi yang besar. 10. Auditor menjumpai adanya ketidakjujuran dari manajemen. Dan yang 11. Perusahaan sering berganti-ganti auditor. Jenis-jenis kecurangan. Sebagai suatu konsep hukum yang luas, kecurangan merupakan setiap ketidakjujuran yang disengaja untuk merampas hak atau kepemilikan orang atau pihak lain. Dalam konteks audit atas kelakuan keuangan, kecurangan dapat didefinisikan sebagai salah saji dalam laporan keuangan yang dilakukan dengan sengaja. Ada dua kategori utama kecurangan adalah kecurangan dalam laporan keuangan dan penyalahgunaan aset. Langsung saja saya akan bahas tentang 5 bahasan tersebut dari slide kedua. Pertama, fenomena berkaitan dengan kecurangan. Fenomena kecurangan terjadi pada perusahaan diawali dengan adanya peluang untuk melakukan penyimpangan. Menurut definisi Tuana Kota, fraud merupakan perbuatan yang disengaja oleh satu atau beberapa orang dalam manajemen, pegawai, atau pihak ketiga. Tindakan ini tidak tergantung pada ancaman kekerasan atau kekuatan fisik, melainkan penipuan dilakukan oleh pihak dan organisasi untuk mendapatkan uang, kekayaan, atau jasa untuk menghindari pembayaran atau kerugian jasa, atau untuk mendapatkan keuntungan pribadi atau bisnis. Keresahan ekonomi membuat lebih mudah bagi karyawan menemukan cara untuk melakukan kecurangan dalam gerak dan jenis pelaku baru secara licik. Yang pokok bahasan kedua, Diamond teori kecurangan, yaitu Diamond Theory. Ada 4 dalam Diamond Theory ini, yaitu insentif atau pressure atau dorongan, 2. Opportunity atau kesempatan, 3. Rationalization atau rasionalisasi, dan yang keempat capability atau kemampuan. Fraud Diamond merupakan suatu bentuk penyempurnaan dari Fraud Triangle oleh Cressy tahun 1953. Elemen-elemen dari Fraud Diamond sebenarnya sama dengan elemen-elemen yang terdapat dalam Fraud Triangle, tetapi pada Fraud Diamond ditambahkan elemen capability sebagai penyempurnanya. Capability sebagai elemen pembaruan dari Fraud Triangle yang dikemukakan oleh Wolff dan Hermansen mampu mencegah terjadinya fraud. Menurut Wolff dan Hermansen, tahun 2004 berpendapat bahwa dalam versi bahasa Inggris dikatakan, many frauds, especially some of the multi-billions dollars ones, would not have occurred without the right person with the right capabilities in place. Opportunity open the way to fraud, and incentive and rationalization can draw the person toward it. But the person must have the capability to recognize the open doorway as an opportunity and to take advantage of it walking through, not just once, but time and time again. Accordingly, the critical question is, what could turn an opportunity for fraud into reality? Dalam bahasa Indonesianya berarti
Banyak kecurangan-kecurangan yang khususnya bernominal miliar dolar mungkin tidak akan terjadi apabila tidak ada orang tertentu dengan kapabilitas tertentu yang ada dalam perusahaan. Peluang membuka pintu masuk untuk kecurangan dan tekanan dan fasilitasi yang mendorong seseorang untuk melakukan hal tersebut. Tetapi seseorang tersebut harus memiliki kapabilitas untuk mengenali pintu yang terbuka untuk sebagai peluang dan mengambil keuntungan apa yang dijalinnya bukan hanya sekali tetapi berkali-kali. Berdasarkan hal tersebut, pertanyaan kritik yang diajukan adalah siapa yang bisa mengubah peluang untuk kecurangan menjadi kenyataan? Elemen-elemen fraud payment sebagai berikut. 1. Pressure. Menurut Albert et al. Dari 2011, pressure dapat dikategorikan ke dalam 3 kelompok, yaitu A. Tekanan finansial atau financial pressure. Hampir 95% fraud dilakukan karena adanya tekanan dari segi finansial. Tekanan finansial yang sering diselesaikan dengan menjual atau fraud dapat disebabkan oleh beberapa faktor sebagai berikut. Ada besar atau greedy, standar hidup yang terlalu tinggi, atau living beyond one's means, banyaknya tagihan dan utang atau high bills or personal debt, kredit yang hampir jatuh tempo atau poor credit, kebutuhan hidup yang tidak terduga atau unexpected financial needs, dan tekanan akan banyak buruk atau face pressure. Dalam face pressure ini disebabkan oleh dorongan untuk memenuhi kebiasaan buruk, misalnya berhubungan dengan judi, makan tempat terlarang, alkohol, dan barang-barang mahal yang sifatnya negatif. Sebagai contoh, seseorang yang suka berjudi akan terdorong untuk melakukan apapun untuk memperoleh uang sebagai taruhan atau gambling. Dan C. Tekanan yang berhubungan dengan pekerjaan atau work related pressure. Tidak ada kepuasan kerja yang diperoleh karyawan, misalnya kurangnya perhatian dari manajemen, adanya ketidakadilan, dan sebagainya, dapat membuat karyawan harus melakukan fraud untuk memperoleh imbalan atas kerja kerasnya. 2. Opportunity. Fraud dapat dilakukan apabila terdapat uang untuk melakukannya. Peluang itu dapat diambil apabila fraud yang dilakukannya berisiko kecil untuk diketahui dan dideteksi. Menurut Albert et al. 2011, ada 6 faktor yang dapat meningkatkan peluang bagi individu untuk melakukan fraud sebagai berikut. Kurangnya kontrol untuk mencegah dan atau mendeteksi fraud, ketidakmampuan untuk menilai kualitas kinerja, kegagalan untuk mendisiplinkan para pelaku fraud, kurangnya pengawasan terhadap akses informasi, ketidakpedulian dan ketidakmampuan untuk mengantisipasi fraud, dan kurangnya jeda audit atau audit trail. Rationalization atau rasionalisasi. Dalam Tuana Kota tahun 2010, mencari pembenaran sebelum melakukan kejahatan, bukan sesudahnya. Mencari pembenaran merupakan bagian yang harus ada dari kejahatan itu sendiri, bahkan merupakan bagian dari motivasi untuk melakukan kejahatan. Rationalization diperlukan agar si pelaku dapat mencerna perilakunya yang melawan hukum untuk tetap mempertahankan jati dirinya sebagai orang yang dipercaya. Setelah kejahatan dilakukan, rationalization ini ditinggalkan karena tidak diperlukan lagi. Pertama kali manusia akan berbuat kejahatan atau pelanggaran ada perasaan tidak enak. Tetapi ketika mengulanginya, perbuatan itu menjadi mudah dan selanjutnya menjadi kebiasaan. Albert et al. Tahun 2011 mengumumkan bahwa rasionalisasi ini yang sering terjadi ketika melakukan fraud sebagai berikut. Aset itu sebenarnya milik saya atau pay predator fraud. Saya hanya meminjam dan akan membayarnya kembali. Tidak ada yang pihak yang dirugikan. Ini dilakukan untuk sesuatu yang mendesak. Kami akan memperbaiki pembukuan setelah masalah keuangan ini selesai. Saya rela mengorbankan reputasi dan integritas saya asal hal itu meningkatkan standar hidup saya. 4. Capability atau kemampuan adalah kemampuan individu
selanjutnya memainkan peran utama mengenai apakah fraud dapat benar-benar terjadi, di mana harus memiliki kemampuan untuk melihat celah untuk melakukan fraud sebagai peluang dan untuk mengambil keuntungan secara terus-menerus. Berdasarkan fraud diamond theory, orang tersebut juga harus memiliki kompetensi atau capability untuk mengenali apakah ada pintu buka untuk peluang untuk memanfaatkannya. Wolf dan Hamilton tahun 2004 dalam penelitiannya memberikan 6 kategori individu dengan kapabilitas atau capability untuk melakukan fraud. Posisi atau jabatan individu dalam organisasi membuka kesempatan untuk melakukan fraud yang tidak dapat dieksploitasi oleh posisi atau jabatan lain. Individu yang cukup ahli untuk memahami dan mengeksploitasi kelemahan pengendalian internal serta menggunakan posisi, jabatan, atau akses otorisasi bagi keuntungan terbesar individu tersebut. Individu memiliki ego dan tingkat percaya diri tinggi bahwa mereka tidak akan terdeteksi, atau individu yang dapat mudah bernegosiasi untuk keluar dari masalah jika ketahuan. Individu yang sukses melakukan fraud merupakan individu yang dapat memaksakan orang lain untuk melakukan atau menutupi tindakan fraud. Individu yang sukses melakukan fraud dapat berbohong secara efektif dan konsisten. Dan kesuksesan yang individu yang sukses melakukan fraud dapat mengendalikan stresnya dengan sangat baik. Wolf dan Hamilton tahun 2004 juga menyatakan bahwa CEO, direksi maupun kepala divisi lainnya merupakan faktor penentu terjadinya kecurangan. Dengan mengandalkan posisinya yang dapat mempengaruhi orang lain dan dengan kemampuannya memanfaatkan keadaan yang dapat memperlancar tindakan kecurangan. Kemampuan untuk melakukan kecurangan akan lebih kuat dan lebih baik jika melakukan kecurangan tersebut adalah CEO dalam suatu perusahaan, karena CEO merupakan seseorang yang memiliki posisi tertinggi dalam jajaran kepengurusan suatu perusahaan. Komponen pengendalian internal. Komponen suatu struktur pengendalian ada 5 komponen, yaitu ada lingkungan pengendalian atau control environment. 2. Pengendalian risiko atau risk assessment. 3. Aktivitas pengendalian atau control activity. 4. Informasi dan komunikasi atau information and communication. Dan kelima, pemantauan atau monitoring. Akan saya jelaskan. Pertama, lingkungan pengendalian atau environment control. Lingkungan pengendalian menetapkan suasana dari suatu organisasi yang mempengaruhi kesadaran akan pengendalian dari orang-orangnya. Lingkungan pengendalian merupakan sebuah fondasi dari semua komponen internal lainnya yang menyediakan disiplin dan struktur. Faktor-faktor yang mempengaruhi lingkungan pengendalian adalah filosofi dan gaya operasional manajemen, struktur organisasi perusahaan, dan kebijakan operasional. 2. Penilaian risiko atau risk assessment. Penilaian risiko untuk tujuan pelaporan keuangan adalah identifikasi, analisis, dan pengelolaan risiko suatu entitas yang relevan dengan penyusunan laporan keuangan yang disajikan secara wajar sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku. Penilaian risiko oleh manajemen juga harus mencakup pertimbangan khusus atau risiko yang dapat muncul dari perubahan kondisi seperti yang diuraikan dalam AU 319-29. Adanya perubahan dalam organisasi, personal baru, sistem informasi yang baru atau dimodifikasi, pertumbuhan yang cepat, teknologi baru, lini produk atau aktivitas baru, restrukturisasi perusahaan, operasi di luar negeri, dan pernyataan tentang pengertian akuntansi. 3. Aktivitas pengendalian atau activity control. Aktivitas pengendalian adalah kebijakan dan prosedur yang membantu meyakinkan bahwa perintah manajemen telah dilaksanakan. Mereka membantu memastikan banyak tindakan yang diperlukan telah diambil untuk mengatasi risiko terhadap pencapaian tujuan entitas. Aktivitas pengendalian yang relevan dengan pengertian dan jenisnya update laporan keuangan dapat dikategorikan dalam berbagai cara. Salah satu cara adalah sebagai berikut.
pengendalian otorisasi, pemisahan tugas, dan pengendalian pemrosesan informasi meliputi pengendalian umum, pengendalian aplikasi, pengendalian atas proses laporan keuangan, pengendalian fisik, review kinerja, dan pengendalian atas manajemen kebijaksanaan dalam laporan keuangan. 4. Informasi dan komunikasi atau information and communication. Sistem informasi dan komunikasi yang relevan dengan tujuan laporan keuangan yang meliputi sistem akuntansi terdiri dari metode pengumpulan biaya dan catatan-catatan yang diciptakan untuk mengidentifikasi, mengumpulkan, menganalisis, mengklasifikasi, mencatat, dan melaporkan transaksi-transaksi entitas dan untuk memelihara akuntabilitas dari aktiva dan kewajiban. Komunikasi melibatkan penyediaan suatu pemahaman yang jelas mengenai peran dan tanggung jawab individu berkenaan dengan pengendalian internal atas laporan keuangan. 5. Pemantauan atau monitoring. Pemantauan adalah suatu proses yang menilai kualitas kinerja pengendalian intern suatu entitas pada suatu waktu. Pemantauan melibatkan penilaian rancangan dan pengoperasian pengendalian secara tepat waktu dan mengambil tindakan perbaikan yang diperlukan. Kegiatan pemantauan yang efektif meliputi antara lain: pemantauan dapat terjadi melalui kegiatan yang sudah berlangsung dan evaluasi berkala secara terpisah, dan manajemen dan komite audit harus sadar terhadap risiko atas fungsi sistem informasi akuntansi dan memantau kinerja pengendalian internal di lingkungannya. Peran dan tanggung jawab dalam komponen pengendalian internal. Manajemen. Pertama, peran akuntansi manajemen dalam perusahaan adalah menciptakan pengendalian internal yang efektif. 2. Dewan Interaksi dan Komite Audit adalah anggota dewan sebagai bagian dari pengatur umum dan tanggung jawab terhadap kepelituan. Harus menentukan bahwa manajemen telah memenuhi tanggung jawabnya untuk menciptakan dan memelihara pengendalian internal. Komite Audit harus waspada dalam mengidentifikasi keberadaan penolakan manajemen atas pengendalian atau pelaporan keuangan yang curang dan mengambil tindakan yang diperlukan. 3. Auditor internal. Auditor internal harus secara berkala memeriksa dan mengevaluasi kecukupan pengendalian internal suatu entitas secara periodik dan membuat rekomendasi untuk memperbaiki pencatatan transaksi keuangan. 4. Personal entitas lainnya. Peran dan tanggung jawab dari semua komponen personel lain yang menyediakan akuntansi sebagai sistem informasi yang mencakup pengendalian intern harus memahami bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk mengkomunikasikan masalah apapun yang tidak sesuai dengan pengendalian. 5. Audit independen. Sebagai hasil dari prosedur audit laporan keuangan, seseorang auditor eksternal mungkin akan menemukan kekurangan dalam pengendalian internal yang dikomunikasikan pada manajemen, komite audit, atau dewan direksi bersama dengan rekomendasi perbaikan sesuai standar akuntansi keuangan atau SAK. Peran internal auditor dalam mencegah dan deteksi kecurangan. Peran internal auditor saat bervariasi dan tergantung pada kebutuhan organisasi, struktur internal audit, dan kompetensi yang tersedia. Peran internal audit antara lain mencakup mendukung pimpinan untuk membangun proses dan program anti-fraud yang dapat dipantau dan dimonitor secara teratur dan berkala, memfasilitasi penilaian risiko fraud pada instansi, unit pelaksana, dan tingkat operasional, menghubungkan dan mendokumentasikan aktivitas pengendalian anti-fraud untuk mengidentifikasi risiko fraud, mengevaluasi dan menguji desain dan efektivitas operasi program pengendalian anti-fraud, melaksanakan fraud auditing atau audit investigatif, melaksanakan penugasan investigasi untuk membuktikan dengan fraud atau penyalahgunaan lainnya, dan melaporkan kepada pimpinan instansi mengenai dalam mencegah, mendeteksi, menginvestigasi, dan memperbaiki dampak yang fraud terjadi. Cara mendeteksi fraud. Langkah penting yang perlu dilakukan auditor untuk mengetahui ada tidaknya fraud dengan cara mendeteksi untuk digunakan berbagai teknik antara lain. A. Teknik mendeteksi melalui
audit catatan akuntansi yang mengarah pada gejala atau kemungkinan terjadinya fraud atau critical point auditing. Critical point auditing adalah dengan berikut. Ada analisis trend, yaitu pola kecenderungan yang terjadi dari satu periode ke periode berikutnya, dan pengujian khusus, yaitu pengujian terhadap kegiatan yang memiliki risiko tinggi terhadap kecurangan. B. Teknik mendeteksi dengan analisis kepekaan pekerjaan dengan memandang pelaku potensial atau job sensitivity analysis. Job sensitivity analysis dengan hal berikut. Ada identifikasi semua posisi pekerjaan yang rawan terhadap kecurangan, yaitu dengan metode pendekatan. Identifikasi tingkat pengendalian yang dilakukan manajer. Kecurangan akan mudah dilakukan kalau manajer itu lengah atau sibuk dengan tanggung jawab lain dan mengabaikan tanggung jawabnya dalam melakukan pengendalian dan pengujian rinci. Apakah pengujian dan tindak lanjut perbaikan telah dilakukan pada kesempatan pertama atas jenis pekerjaan yang berisiko tinggi. Kompetensi internal auditor. Menurut Ernst et al. 2008 di kedua yang dibahasakan oleh Herman Wibowo menyatakan bahwa kompetensi sebagai keharusan bagi auditor untuk memiliki pendidikan formal di bidang auditing dan akuntansi, pengalaman praktik yang memadai bagi pekerjaan yang sudah dilakukan, serta mengikuti pendidikan profesional berkelanjutan. Dan menurut Spencer dalam Alan tahun 2007 di DO44 mengungkapkan bahwa kompetensi menunjukkan karakteristik yang mendasari perilaku yang menggambarkan motif, karakteristik pribadi atau ciri khas, konsep diri, nilai, pengungkapan pengetahuan atau keahlian yang dibawa seseorang yang bekerja betul-betul atau superior performer di sebuah tempat kerja. Ada 5 karakteristik membangun kompetensi. 1. Pengetahuan adalah faktor pengetahuan meliputi masalah teknis, administratif, proses kemanusiaan, dan sistem. 2. Keterampilan adalah merujuk pada kemampuan seseorang untuk melakukan suatu kegiatan. 3. Konsep diri dan nilai-nilai, yaitu merujuk pada sikap, nilai-nilai, dan sifat diri seseorang, seperti kepercayaan seseorang bahwa dia berhasil dalam suatu situasi. 4. Karakteristik pribadi adalah merujuk pada karakteristik fisik dan konsistensi tanggapan terhadap situasi dan atau kondisi, seperti pengendalian diri dan kemampuan untuk tetap tenang di bawah tekanan. Dan yang kelima, motif merupakan emosi, hasrat, kebutuhan psikologis atau dorongan lain yang menuju ke tindakan. Sekian dari presentasi saya hari ini di siang hari ini. Mohon maaf kalau ada kesalahan dalam penyampaian kata-kata yang kurang. Saya ucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.